Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, sedekah adalah salah satu amalan mulia yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, sedekah berasal dari kata as-sadaqah, yaitu berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Sesuatu itu tentunya adalah sesuatu yang masih berharga, bermanfaat dan dibutuhkan penerimanya. Baik pendengar dan pemirsa, sedekah tidak akan membuat miskin. Bersama narasumber kami Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengajar Pondok Pesantren Babu Salam. Tentu kita ikuti bagaimana tanggapan masyarakat umum tentang sedekah tidak akan membuat miskin. Pendengar dan pemirsa, mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan akan sangat luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Selain mendapatkan pahala dari Allah, harta yang disedekahkan akan mendapat ganti yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah. Maka dari itu, sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Justru sebaliknya, sedekah akan melapangkan rezeki seseorang. Pendengar dan pemirsa, lebih lengkap kita akan bahas bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos di Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentu jangan lupa bagi Anda, silahkan simak di RRI Bandung Live untuk tanggapan atau bisa langsung chat kami di acara Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik pendengar dan pemirsa, seperti apa itu sedekah menurut tanggapan mereka? Sedekah kita yang Sedekah itu menurut Ibu bagian dari harta kita yang harus. sedekah itu adalah sebagian harta kita untuk orang. Sedekah. Suka sedekah? Oh. Iya. Membuka surga. Baik pendengar dan pemirsa, seperti apa itu sedekah tidak akan membuat miskin? Kita ikuti bagaimana tanggapan Pak Ustadz Umar Yusuf. Pengerasa gimana Pak? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tanzila liyakuna lil alamin an-nadhira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat lahir dan batin kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan tentunya kewajiban kita sebagai seorang manusia tentunya. Pemirsa dan pendengar RRI di manapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Ustaz. Iya. Baik, terkait sedekah tidak akan membuat miskin. Akidah yang benar adalah pasti membenarkan setiap apa yang didoktrinkan di dalam Al-Quran atau di dalam Islam gitu ya. Iya. Dan itu setiap yang muncul di dalam Al-Quran pasti benar. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan bahwa sedekah itu sebenarnya aktivitas spiritual gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang belum memahami ketika seseorang mengeluarkan sebagian harta itu biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Jadi artinya pertimbangan duniawinya gitu ya. Iya. Sementara sedekah itu adalah ibadah spiritual yang secara hitung-hitungan matematis gitu ya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang kita miliki gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat buktinya di dalam Al-Quran gitu ya, sebagai apa ya, legalitas tentang sedekah bahwa tidak akan membuat miskin. Jadi dilegalkan dalam Al-Quran gitu. Tuh.
Makanya satu keyakinan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama atau bahasa yang muncul dalam Al-Qur'an itu harus diyakini dengan sepenuh hati gitu ya. Termasuk masalah sodakoh ya. Misalnya terdapat dalam surah Saba 39 ya. Saya coba bacakan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya salah satu sifat Asmaul Husna itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, itu tidak dilihat agamanya apa, keyakinannya bagaimana. Tetapi Ar-Rahman pengasih itu untuk seluruh ciptaannya gitu ya. Dan di situ menurut surah Saba 39 ini, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki gitu. Nah, kemudian di antara hamba-hambanya yang menyempitkannya kan gitu. Jadi ada kalanya orang yang berpikir tentang sodakoh itu berpikir artinya hitung-hitungan matematis, itu biasanya disempitkan ya, disempitkan walaupun hartanya banyak gitu ya, tapi merasa sempit aja gitu ya. Karena selalu merasa kekurangan gitu. Nah, kemudian wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, sesuatu apapun yang kamu pintakan pasti Dia akan menggantinya. Artinya di sini apa yang kita keluarkan itu pasti oleh Allah akan diganti gitu ya. Akan diganti misalnya kita mengeluarkan zakat misalnya. Karena memang di dalam surah apa tuh? Di dalam surah ini landasannya misalnya dalam surah At-Taubah. Itu kalimatnya khudz min amwalihim kan gitu ya. Jadi khudz min amwalihim, ambillah khudz min amwalihim shadaqatan ya. Kalau di dalam terjemah Departemen Agama, ambillah zakat dari sebagian harta mereka ya. Nah, tapi kalau melihat kalimat di sini sodakoh kan itu ya. Jadi sodakoh di sini lebih kepada hukumnya sunnah, sementara zakat itu lebih kepada hukumnya wajib. Wajib bagi yang mampu tentunya ya, seperti itu. Bagi yang sudah memungkinkan. Nah, tetapi maksudnya dari ayat ini bahwa ambillah sodakoh gitu ya, dari sebagian harta mereka. Artinya dari harta yang kita miliki, gitu, harta yang Allah titipkan kepada kita, itu harus diambil, gitu, harus diambil untuk disodakohkan, gitu ya, untuk disodakohkan karena orang-orang yang akan mengeluarkan sebagian hartanya itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di luar nalar gitu ya. Hari ini dia mengeluarkan sodakoh, tapi di beberapa hari kemudian dia kok diganti oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini cerita Ibrahim bin Adam luar biasa gitu ya. Dengan sebuah keyakinan hanya membaca kaf ha ya ain thod gitu ya. Kemudian dia juga di belakang itu aktivitas atau kegiatan sodakohnya itu tidak pernah berhenti gitu ya. Maka dengan keyakinan mengamalkan kaf ha ya ain so, cukuplah Allah yang mencukupinya gitu ya. Ini ternyata di belakang itu ada kekuatan sodakoh gitu ya. Ada kekuatan sodakoh. Ini sangat luar biasa. Begitu Ustaz. Baik. Baik, memang ketika berbicara sodakoh tentu Pak Ustadz, orang tuh masih berpikir bahwa sodakoh itu harus dengan uang, mungkin dengan apa yang lain ya, dan pengertiannya bahwa ketika bersodakoh itu akan mengurangi hartanya, tentu digambarkan ini sebagai gambaran orang pelit, orang kikir ya, karena dia senangnya menumpuk-numpuk harta, kemudian ketika hilang dari uang 100.000, 100
ribu hilang 10 ribu aja dia sudah berpikir. Coba kalau nggak diberikan uang 100 ribu masih ada nih. Nah, pada kaitan dengan hal ini, Pak Ustadz, apakah sedekah itu harus dengan berupa uang? Baik. Iya. Ada hadis ya, sangat populer. Iya. Tabasumuka fi akhika laka sedekah. Ya, senyum kepada saudaramu itu sudah bagian dari sedekah gitu ya. Ini sebuah gambaran bahwa sedekah itu tidak diidentikan selamanya dengan materi gitu ya. Iya. Tidak diidentikan dengan uang gitu ya. Tidak diidentikan dengan ya sifatnya materi lah gitu ya, seperti itu. Misalnya, oh punten saya tidak bisa bersedekah nih, uang saya tipis gitu ya. Iya. Uang saya tipis. Satu gambaran dalam hadis tadi, senyum dengan tentunya senyum yang ikhlas ya, karena kan senyum itu misalnya Ustadz bisa membedakan senyum kalau misalnya datang ke bank gitu ya, ke bank itu kan pasti disambut dengan senyuman gitu. Betul. Terlepas dari apa itu ikhlas apa tidak, yang jelas itu strategi marketing gitu ya. Yang jelas ketika orang senyum itu enak gitu ya dilihatnya. Gitu. Dilihatnya sangat enak sekali itu. Padahal itu hanya bukan senyum yang memang itu sebuah perintah dari sistem atau dari manajemen gitu ya. Bahkan di dalam buku bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, itu karya Dale Carnegie, salah satu kesuksesannya itu adalah senyum gitu ya. Senyum. Bahkan mungkin banyak orang-orang yang pengusaha, terutama pengusaha pedagang gitu kan, banyak yang sukses gara-gara senyum gitu ya. Nah, ini kan hanya senyum, apalagi dalam Islam bahwa senyum itu adalah sedekah gitu ya. Tapi bisa membedakan mana senyum yang dibuat-buat, mana yang memang asli gitu ya. Tapi terlepas dari situ, orang yang selalu senyum dengan yang baut itu kan berbeda kelihatannya. Betul, gitu ya. betul. Maka di dalam memahami sedekah ini tidak selamanya dikonotasikan dengan materi gitu ya. Jadi jangan sampai saya tidak bisa bersedekah gara-gara saya tidak punya uang gitu ya. Betul. Membantu dalam bentuk misalnya begini. Ada sebuah ayat Al-Qur'an ya. Ini termasuk janji Allah kepada orang-orang yang melakukan sebenarnya transaksi jual beli dan di dalamnya itu orang-orang yang menjual dirinya, mensedekahkan dirinya gitu. Misal di dalam surah 9 ayat 111 kalau tidak salah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini sebenarnya kan janji Allah bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli gitu ya. Karena orang yang bersedekah dengan harta, orang bersedekah dengan jiwanya, itu kan bersedekah juga, itu sebenarnya dia sedang melakukan transaksi jual beli. Innallaha astara minal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu innallaha astara minal mu'minina, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu dua gitu ya. Itu dua. Pertama dalam ayat ini bahasanya anfusahum. Jadi jiwa-jiwa mereka gitu ya. Jadi jiwa-jiwa mereka yang dibeli oleh Allah. Yang kedua wa amwalahum. Nah, berbicara amwal ini kan luas ya. Nanti di sana itu amwalahum, harta mereka itu ada mereka bersedekah dengan hartanya, kemudian mereka berzakat. Nah, mereka berzakat itu amwalahum. Nah, orang yang mensedekahkan diri baik itu jiwanya maupun hartanya bi annalahumul jannah, kan itu janjinya begitu. Maka Allah membeli dengan surganya. Makanya ketika pemirsa atau pendengar dimanapun berada, kelebihan harta kemudian mensedekahkan, apakah itu ke masjid, ke pesantren atau ke kepentingan umum, itu sebenarnya sedang melakukan transaksi jual beli gitu ya. Ini saya menjual ini ya, melakukan transaksi jual belinya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Saya tidak punya materi ini, tidak punya harta, soklah dengan jasad saya membantu dengan raga saya gitu kan.
dengan jiwa saya membantu ini itu dan sebagainya, dan Allah membelinya tidak main-main gitu ya. Jadi dibelinya dengan bi annalahumul jannah, itu dengan surganya, dengan surganya. Walaupun memang ini ketika melihat zaman dulu itu kan berperang gitu kan, tapi ketika kita secara kontekstual saat ini sekarang tidak ada perang lagi gitu ya, maka bisa melakukan dengan aksi-aksi sosial seperti itu Ustaz ya. Baik Pak Ustadz, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 254, ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Nah, ini mengingatkan kembali kepada kita tentu saja bahwa batasan sedekah atau materi yang diberikan dan bermanfaat untuk orang lain ini tidak ada artinya apa lagi ketika kita sudah dijemput oleh ajal. Nah, betul. Banyak orang yang merasa menyesal pada saat Allah Subhanahu wa taala akan menjemput ajalnya. Pada saat itu pula dia ingin mengeluarkan hartanya. Ini sangat rugi ya Pak Ustadz, seperti itu. Rugi sekali. Baik, jadi itulah bedanya orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Iya. Biasanya orang kafir itu menyesalnya ketika sudah meninggalkan alam dunia ini, baru menyesal. Iya. Dan penyesalannya itu ya tidak bisa diterima gitu ya penyesalannya. Iya. Tapi yang menarik dari ayat ini Ustaz ya, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Ini sedikit saya sampaikan. Jadi setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu maknanya nidaur rabbaniyah. Jadi nidaur rabbaniyah ini panggilan yang bersifat ketuhanan. Iya. Kemudian ayat yang diawali dengan amanu itu ada masalah yang penting. Gitu ya. Penting bagi siapa? Penting bagi orang-orang yang beriman. Iya. Nah, makanya banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang diawali dengan amanu. Betul. Berarti ini penting bagi orang-orang yang beriman. Iya. Jadi jangan hati-hati gitu ya. Iya. Ketika Allah memanggil amanu, ini ada masalah penting. Nah, sehingga karena dikategorikan amanu itu ayat penting, maka jawabnya adalah labbaik wa sa'daik gitu ya. Artinya siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya dengan konsekuensinya kan begitu ya. Nah, terkait infak ternyata diawali dengan amanu gitu ya. Ini menarik dalam surah apa tadi? Surah Al-Baqarah 254 ya. Betul. Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi orang beriman tong pelit gitu ya, artinya kan gitu. Karena ini anugerah dari Allah gitu. Tidak boleh menimbun-nimbun harta gitu ya. Kasihan tuh yang sangat memerlukan gitu. Sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli. Nah, jadi transaksi jual beli itu hanya berlaku di dunia. Tadi surah At-Taubah ayat 111. Iya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Itu sebenarnya ayat transaksi jual beli. Dan itu tidak berlaku di akhirat. Berlakunya itu adalah di dunia gitu ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu dua. Jadi jiwanya dibeli oleh Allah, hartanya dibeli oleh Allah gitu ya. Bagaimana cara membelinya? Harta itu diinfakkan, disodakohkan dengan apa? Langsung dengan surga gitu ya. Nih buat kamu, itu janji Allah kok gitu bagi orang-orang yang sodakoh. Nah, kemudian di sini tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Ya, memang sudah ditutup. Karena yang namanya jual beli itu adanya di dunia. Di sana itu tinggal mungkin orang-orang yang melaksanakan transaksi jual beli di dunia di sana tinggal mendapatkan apa ya? Hasilnya gitu ya. Tinggal panen ya. Tinggal panen Ustaz ya. Nah, tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat orang-orang kafir, itulah orang-orang yang zolim. Ending dari ayat ini diponis orang kafir itu zolim gitu ya. Betul. Walau bagaimanapun itu ponis dari Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu.
Luar biasa ya. Pendengar dan pemirsa, tentu ketika kita berbicara sedekah atau sedekah itu tadi disampaikan oleh Al Ustadz Umar bahwa tidak terbatas dengan uang, tidak terbatas dengan makanan. Sampai luar biasa bahwa Rasulullah sampaikan senyum saja menjadi sedekah. Nih Ustadz, tentu ketika kita bersedekah dengan materi, ada sebagian orang yang harus diberikan kepada, memang itu mungkin sangat lebih utama ya, fakir miskin, anak yatim, doa apa seperti itu. Ada orang, apakah boleh ketika kami bersedekah kepada keluarga kami, kepada tetangga atau masih kerabat seperti itu, karena memang mereka itu sangat membutuhkan. Seperti apa Ustaz? Betul sekali. Saya lupa ya ayatnya, tapi sempat saya baca bahwa bersedekah itu adalah ke kerabat terdekat dulu. Gitu ya. Ke kerabat terdekat kan namanya, bahkan gini, dalam perspektif dakwah itu kan ada dakwah secara sirri, dakwah secara zahiriyah ya. Iya. Secara sirri ini sembunyi-sembunyi, dalilnya wa anzir ashiratakal aqrabin gitu ya. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini dalam perspektif dakwah gitu ya. Berarti kalau dikorelasikan dengan sodakoh gitu ya, dikorelasikan dengan sodakoh, bahwa untuk memberikan memberikan tarbiyah terhadap keluarga, salah satunya adalah bahwa sodakoh itu bagian dari metode dakwah. Itu bisa dijadikan alat gitu ya, bisa dijadikan alat bahwa mengkondisikan, membina, membentuk keluarga yang Islami itu memang harus dari rumah dulu gitu ya. Nah, termasuk misalnya lihat nih di keluarga kita, apakah ada yang secara materi itu ada yang masih kekurangan atau tidak gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah prioritas. Saya sempat membaca ayatnya bahwa infak atau sedekah itu lebih prioritas terhadap keluarga yang terdekat dulu gitu ya. Dan baru pemahaman terdekat di sini tidak hanya sekedar ada hubungan darah gitu ya. Jangan sampai kita berpikir ke RT 10 sementara RT 1-nya juga masih banyak yang perlu ditolong. Itu maksudnya gitu ya. Jadi yang terdekat dulu diperhatikan gitu ya. Kemudian Pak Ustadz, pendengar dan pemirsa, di sedekah itu orang selalu berpikir bahwa misalnya nih, mohon maaf, mungkin ada orang sebagian, apakah boleh ketika kita sedekah terang-terangan atau sembunyi? Yang mungkin saja ada orang yang sedekah bukan bermaksud riya, tetapi misalnya begitu senangnya ketika orang lain menyebutkan bahwa sedekahnya diterima, hanya itu sebagai bahwa kita ingin sedekah. Apakah sedekah kita itu sampai atau tidak ke sasarannya? Nah, bolehkah ketika seseorang bersedekah itu bertanya kepada yang dititipkan, apakah sedekah saya itu sudah sampai atau belum? Padahal bukan bermaksud riya dalam hal ini. Seperti apa Ustaz? Ya, sebenarnya riya itu harus dilawan gitu ya. Harus dilawan itu. Ya dilawan gitu ya. Jantan yang saya pahami yang namanya riya itu memang dalam perspektif Al-Quran, riya itu indikasi dari munafik gitu ya. Yura'unan nas gitu ya. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tapi yang dimaksud riya di sini, jika ada bahasa begini, saya nih menitipkan sodakoh ke masjid, tolong ya diumumkan gitu ya. Itu lain ceritanya gitu ya. Tapi itu betul-betul riya gitu kan. Akhirnya diumumkan oleh masjid gitu ya. Kemudian setan itu kan langsung masuk juga ke dalam darah-darah yang menginfakkan. Wah, gue nih sudah diumumkan nih di masjid gitu kan. Beda dengan oleh orang masjid diumumkan sendiri. Itu tidak akan tanpa diminta ya. Tanpa diminta itu tidak jadi masalah gitu ya. Yang menjadi masalah itu jika diminta gitu ya, jika diminta. Tapi kan mungkin halus sekali ya, halus sekali di situ. Jadi halus sekali. Saya hanya ingin tahu apakah sedekah saya sampai atau tidak. Sudah halus ya sebenarnya, hampir sama dengan riya seperti itu ya. Betul ya. Tapi memang untuk supaya membangun hubungan sesama manusia, biar dia itu bersedekah lagi ke masjid,
turutin aja dululah gitu ya. Karena urusan ikhlas dan tidak urusan dia dengan Tuhannya kan gitu. Ya. Kemudian gini, jadi pemirsa dan pendengar bahwa kita itu jangan ragu untuk bersedekah, karena sedekah itu sedikit pun akan Allah catat, Ustaz ya. Betul ya. Dan Allah sangat tahu. Tentu saja ketika Anda bersedekah menitipkan ke masjid atau ke anak yatim, ke panti asuhan, tentu ketika setelah itu cukup hanya Anda yang tahu. Artinya tidak usah khawatir ketika itu diamanahkan kepada seseorang. Betul. Tetap Allah akan catat seperti itu. Iya. Ustaz, baik pendengar dan pemirsa, sedekah tidak akan membuat miskin. Dari apa perbincangan kita, kesimpulan seperti apa, Ustaz? Baik, jangan khawatir bahwa sedekah itu adalah amalan-amalan spiritual, biarkan Allah yang menilai. Bahwa sedekah itu adalah satu amalan yang akan mengantarkan seseorang bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan bahwa sebagian yang dikeluarkan hartanya tidak akan membuat kita menderita, tidak akan membuat kita miskin, tetapi Allah akan memberikan ketenangan ke dalam jiwanya, akan ditambahkan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebuah doa dalam Al-Quran yang jarang dibaca mungkin, ya syahidan ghaira ghaib urzuqni min haitsu la ahtasib. Orang yang sering bersedekah dia akan mendapatkan harta yang tidak disangka-sangka. Itu mungkin kesimpulan dari pembicaraan saat ini. Baik pendengar dan pemirsa, keutamaan yang akan didapat oleh orang yang bersedekah tentu membersihkan sebagian hartanya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan pahala surga. Pintu sedekah menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani, menjauhkan diri dari siksa api neraka, menjadi penaung di hari kiamat, menghapus dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz Umar Yusuf M.Sos di Mutiara Pagi RRI Bandung. Anda bisa ikuti kami terus di RRI Bandung Live. Anda bisa chat perbincangan kami setiap hari di Mutiara Pagi RRI Bandung.